Perkembangan inteligensi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengalaman belajar termasuk berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama kondisi lingkungan keluarga. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensi yang dimiliki seseorang dan dapat berkembang amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar di sekolah. Sekalipun terdapat juga perkecualian perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain adalah usia anak, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari kesehatannya. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Tito, mangga. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Hendra, Pak Hafiz. Demikian Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian, presentasi yang kami sampaikan untuk kelompok 10 yang berjudul Perkembangan Intelektual, Sosial, dan Bahasa. Bila ada hal Oke, masih ada lagi. demikian. Terima kasih ya Pak Tito, Kusnandar, Pak Ahmad Hidayat, Pak Habib Hussein, dengan siapa tadi ya yang presentasi ya. Terima kasih banyak. Materinya sebenarnya materinya cukup bagus ya. Tadi saya lihat slide-nya juga sudah menarik lah ya, artinya sesuai dengan ini sekarang gitu ya. Artinya tidak terlalu banyak tulisan ya, dari sisi performance slide penampilan dari PowerPoint sudah bagus ya. Kalau dari sisi pemaparan materi, kemudian nanti konten penguasaan itu nanti tinggal ditingkatkan gitu ya. Nggak ditingkatkan, terutama pemahaman tadi terhadap perkembangan dari intelektual peserta didik gitu ya. Jadi seperti apa nih gitu ya, kapan sebenarnya, nanti kan penting nih terutama untuk ibu bapak yang muda ini kan ya. Jadi kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mengoptimalkan, ada yang menyebut dengan golden age gitu ya. Golden age itu antara 3 sampai 5 tahun misalnya gitu. Itu menjadi hal yang penting untuk pengembangan dari intelektualnya. Nah, termasuk juga jangan lupa ya, sentuhan ataupun perspektif Islam juga terkait dengan perkembangan intelektual itu juga menjadi hal yang sangat penting ya, dan itu semuanya nanti akan menjadi ya, insya Allah kita akan ada UTS, ada UAS, itu adalah dari makalah yang nanti kita bisa kembangkan. Baik, menghemat waktu kita lanjut ya, masih ada waktu, nggak usah lama-lama, 15 menit untuk presentasi yang berikutnya. Silahkan, siapa nih kelompok yang kedua? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep Suryana Patah. Baik, terima kasih Pak dosen Misno, Pak Dr. Misno. Kami dari kelompok 3 untuk presentasi. Kami terdiri dari 5 anggota: Asep Suryana Patah, Ibu Lina, Ibu Lilik, Ibu Heni, Ibu Heni Suhaini, dan Kang Yusuf. Baik, langsung saja. Yang pertama akan menyampaikan Ibu Heni. Ada Ibu Heni? Belum ada. Ya, boleh saya, Pak. Bu Lina. Iya. Baik, Bu. Sepertinya Bu Yani belum bisa masuk ya.
Baik, saya ini ya bacakan untuk presentasi kelompok 3 yaitu mengenai perkembangan efektif. Dari pendahuluan, latar belakang, yaitu manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk merasakan emosi dan memiliki nilai-nilai yang dianut. Emosi merupakan respons internal yang timbul sebagai reaksi terhadap stimulus internal atau eksternal. Sedangkan nilai merupakan konsep abstrak yang mempresentasikan keyakinan dan prinsip yang dianut oleh individu atau kelompok. Dalam memahami moralitas, kita perlu memahami bagaimana emosi dan nilai berinteraksi dan mempengaruhi perilaku kita. Dengan memahami konsep emosi dan nilai, kita dapat lebih baik dalam memahami bagaimana membuat keputusan moral yang tepat dan bagaimana berperilaku yang baik dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami konsep emosi dan nilai dalam konteks moralitas. Rumusan masalahnya itu kita akan membahas mengenai apa itu dimaksud dengan emosi, nilai, moral, dan sikap, apa saja perkembangan dari nilai, moral, dan sikap, hubungan antara nilai, moral, dan sikap, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, moral, dan sikap. Tujuannya itu untuk menjelaskan pengertian dari moral, nilai, dari emosi, nilai, moral, dan sikap, untuk menganalisis perkembangan dan hubungan nilai, moral, dan sikap, dan memahami faktor-faktornya yang mempengaruhi nilai, moral, dan sikap. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian emosi. Emosi merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku, pikiran, dan hubungan sosial. Menurut Paul Ekman, yaitu tahun 1962, emosi adalah sistem reaksi biologis yang bersifat universal. Ia mengidentifikasi 6 emosi dasar yang dimiliki oleh semua manusia di berbagai budaya, yaitu marah, takut, jijik, sedih, senang, dan terkejut. Dalam pandangan kognitif, seperti yang diutarakan oleh Lazarus 1991, emosi adalah hasil evaluasi kognitif terhadap suatu peristiwa. Artinya, bagaimana seseorang menilai suatu kejadian akan menentukan jenis dan intensitas emosi yang dirasakannya. Emosi juga berfungsi sebagai sistem sinyal internal yang memberitahu individu tentang nilai dan prioritas yang mereka miliki. Emosi membantu manusia bertahan hidup, beradaptasi dalam lingkungan sosial, dan membentuk identitas serta nilai-nilai pribadinya. Yang kedua yaitu mengenai pengertian nilai. Nilai merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami perilaku manusia, baik dalam konteks individu maupun sosial. Nilai mencerminkan keyakinan mendalam tentang apa yang dianggap penting atau benar ya, atau baik dalam kehidupan menurut Milton Rockach 1973, salah satu tokoh penting dalam studi nilai, menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan yang relatif stabil mengenai sesuatu yang dianggap lebih diinginkan daripada hal yang sebaliknya. Ia membedakan antara dua jenis nilai, terminal values atau nilai tujuan akhir seperti kebahagiaan, kebebasan, atau kedamaian, dan instrumental values yaitu nilai sarana seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras yang merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai juga sangat erat kaitannya dengan moralitas dan etika. Dalam filsafat moral, nilai dianggap sebagai dasar dari penilaian moral atas tindakan manusia. Dengan demikian, nilai bukan sekedar teori abstrak, melainkan sesuatu yang hidup dan hadir dari setiap aspek kehidupan manusia. Nilai membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, yang itu mengenai pengertian moral ya. Istilah moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Pengertian sikap.
Mau dilanjut lagi apa gimana Pak ini? Lanjut Halo? Bu. Lanjut aja. Pak Bu Hendy belum masuk ya? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, lanjut ya. Pengertian sikap. Fishbein 1975 mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap tidak identik dengan respon dalam bentuk perilaku, tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari konsistensi perilaku yang dapat diamati. Sebagian besar dari sikap itu berlangsung dari generasi ke generasi di dalam struktur keluarga. Akan tetapi, beberapa dari tingkah laku individu yang berkembang selaku orang dewasa berdasarkan pengalaman individu itu sendiri. Stephen R. Covey mengemukakan 3 teori determinisme yang diterima secara luas, baik sendiri-sendiri maupun kombinasi, untuk menjelaskan sikap manusia, yaitu determinisme genetis atau genetik ya, determinis. Yang kedua, determinisme psikis. Yang ketiga, determinisme lingkungan. Ini perkembangan nilai dan moral. Menurut Daniel Susanto, pertumbuhan ataupun perkembangan pada masa remaja biasanya ditandai oleh beberapa perubahan-perubahan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu perubahan fisik, perubahan intelek, perubahan emosi, perubahan sosial, dan perubahan moral. Mangga Pak dilanjut. Sudah ada Bu Hemi belum? Baik. Kang Yusuf ada? Kang Yusuf Ada Ustaz. bisa baca Iya, yang slide 9? Oke, iya boleh. Hubungan antara Ayo nilai lanjut. hubungan antara nilai moral dan sikap. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari, sedangkan sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek berbagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada di dalam dirinya. Sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Bagi Sigmund Freud yang telah menjelaskan melalui teori psikoanalisisnya antara nilai moral dan sikap adalah satu kesatuan dan tidak dibeda-bedakan. Dalam konsep Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3, yaitu id atau des. Ini berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi dorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan. Ego atau das is. Ego merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur kepribadian individu. Superego adalah kode moral individu yang tugas utamanya adalah mempertimbangkan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Selanjutnya, karakteristik nilai, moral, dan sikap remaja. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional moral, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak hanya lagi terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada karena dianggap
sebagai suatu yang bernilai, walau belum mampu mempertanggungjawabkan secara pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, teknologi. Perbedaan individu dalam nilai, moral, dan sikap. Sesuatu yang dipandang bernilai dan bermoral serta dinilai positif oleh suatu kelompok masyarakat sosial tertentu belum tentu dinilai positif oleh kelompok masyarakat lain. Sama halnya, sesuatu yang dipandang bernilai dan bermoral serta dinilai positif oleh suatu keluarga tertentu belum tentu dinilai positif oleh keluarga lain. Setiap individu mempunyai perbedaan dalam menyikapi nilai, moral, dan sikap tergantung di mana individu tersebut berada. Perbedaan individual didukung oleh fase, tempo, dan irama perkembangan masing-masing individu. Dalam teori perkembangan pemikiran moral dari Kohlberg juga dikatakan bahwa setiap individu dapat mencapai tingkat perkembangan moral yang paling tinggi, tetapi kecepatan pencapaiannya juga ada perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya, meskipun dalam suatu kelompok sosial tertentu. Upaya pengembangan nilai, moral, dan sikap seperti implikasinya bagi pendidikan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah sebagai berikut: menciptakan komunikasi, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Enggak, mungkin yang lain mau lanjutkan? Boleh, untuk kesimpulannya saya Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, perkembangan efektif adalah proses yang kompleks yang mempengaruhi kemampuan individu untuk hidup secara sehat, bahagia, dan produktif. 4 aspek penting dalam perkembangan efektif adalah: 1. Perkembangan emosi, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi. 2. Perkembangan nilai, kemampuan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang penting. 3. Perkembangan moral, kemampuan untuk memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip moral. 4. Perkembangan sikap, kemampuan untuk mengembangkan sikap yang positif dan konstruktif. Perkembangan efektif dapat membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku, menginternalisasi nilai-nilai yang positif, membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan memahami dan mengembangkan aspek-aspek ini, individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan secara bahagia dan produktif. Semoga ringkasan ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Itu tadi efektif atau afektif ya? Perkembangan efektif atau perkembangan afektif? Yang benar yang mana ya? Efektif. Yang dasar sama rasa efektif ya? Materinya. Yang di kesimpulan. Iya. Afektif ya, bukan efektif ya. Kira besar afektif. Iya, iya, afektif ya. Iya. Oke, jadi itu jangan sampai salah jadi perkembangan efektif. Efektif itu biasanya pembelajaran yang efektif ya. Kalau efisien kaitan dengan dana. Kalau efektif itu biasa kaitan dengan time ya, dengan waktu. Baik. Tapi saya suka di presentasinya dari sisi penulisannya ini agak lumayan ya, walaupun tadi masih kelihatan
mengcopy dari Microsoft Word dari satu aplikasi untuk ini ya, untuk pengolah kata gitu ya. Tapi sebagai awal tidak apa-apa lah ya, walaupun ini udah semester 6 nih ya. Tapi intinya adalah bukan hanya memang memahami, karena perlu diingat yang namanya kuliah itu memang kita belajar gitu ya. Termasuk yang saya sebut selalu kan, dalam kuliah ini kan kita belajar, walaupun ini semua sudah sebagian besar senior, tapi kita mengingatkan kembali ya bahwa yang namanya kuliah itu adalah kita mengasah skill kita ya, baik dari sisi speaking tadi ya. Speaking itu berarti adalah performance untuk menyampaikan ide dan gagasan ya. Kalau masih S1 ya memang masih deskriptif gitu ya. Tapi kita perlu tingkatkan, bukan hanya deskriptif, tapi kita memahami apa yang kita sampaikan, memahami apa yang kita tulis, kita baca, kita sampaikan, sehingga nanti sampai ke taraf di mana kita itu bisa mulai mengevaluasi, mengkritisi, dan juga mungkin nanti mengkonstruk dari pemahaman baru dari yang sudah ada gitu ya. Misalnya tadi perkembangan tentang ya perkembangan afektif ya, kan ada kognitif ya, ada psikomotorik. Nah, termasuk juga sebenarnya perkembangan spiritual tadi yang sempat saya bahas juga gitu ya. Artinya memang memahami dari perkembangan peserta didik ini menjadi hal sangat penting, terutama untuk menerapkan nanti metode pembelajarannya ya, kemudian juga media yang digunakan, pendekatan pembelajarannya, itu menjadi hal penting sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran. Nah, nanti mungkin untuk UTS dengan luasnya nanti kita bisa tambahkan dengan tadi perspektif Islam ya. Kemudian yang keduanya adalah ya bagaimana how to implementate ya, bagaimana mengimplementasikan teori-teori yang tadi, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi kan tadi memang sifat itu hampir umum semua, bahkan tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada kaitannya itu dengan Islam. Padahal kita kan pendidikan agama Islam, so we are different ya. Mata kuliah dan juga mata pelajaran kita itu berbeda ya. Makanya ada pendidikan bahasa Indonesia, ya ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan olahraga dan kesehatan gitu ya. Kita adalah pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana mendeliver materi agama Islam kepada ya peserta didik. Nah, ini menjadi PR kita nih ya, walaupun secara praktek ya mungkin Ibu dan Bapak sekalian sudah terbiasa mengajar, tapi dengan memahami perkembangan dari peserta didik otomatis akan berbeda menyikapi dalam pembelajaran, baik itu di MI, SD, SMP, MTS, Alia, SMK, MA gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, baru dari sisi deskripsinya, yang berikutnya adalah bukan hanya deskripsi, tapi juga berikutnya adalah memahamkan diri kita terhadap teori-teori yang ada, terutama dalam konteks kita mengajar ya di PAI, di pendidikan agama Islam. Ini mungkin ada yang mengajar di Pancasila, ada yang mengajar di mungkin bahasa Indonesia, IPS, IPA gitu ya. Nah, di SMP terutama, atau mungkin di biologi, di fisika. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan ya. Dan hal yang paling penting adalah dari mata kuliah ini kita mampu untuk memahami dari perkembangan peserta didik, kemudian mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar ya. Yang lebih praktisnya tentu saja sebagai ibu dan bapak, sebagai orang tua, kita juga bisa mempraktikkan di rumah masing-masing kepada anak dan cucu kita gitu ya, sudah punya cucu nih, ada Abah Suhendi gini ya, dan juga yang lainnya gitu ya. Artinya ya kita itu kuliah itu bukan hanya kuliah saja, tapi memang kita belajar tentang kehidupan. Baik, saya rasa saya bagi 9 menit lah ya, kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi ya. Kalau tidak ada, mungkin kayaknya kemungkinan besar Jumat besok kan kita UTS ya, Middle Examination semester ya. Silakan ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, 9 menit. Saya minta waktunya tambah 10 menit lah ya. Sekarang 16 lebih 1. Silakan ada yang mau berkomentar. Silakan, mangga. Assalamualaikum Pak Dosen. Ya, siap, Ali. Keterkaitan masalah UTS nih Pak Dosen, kan ini hari Jumat ya. Itu sistemnya offline apa online itu yang utama ya. Sepertinya sih mungkin teman-teman mengharapkannya online ya, karena kan banyak masih pada di tempat kerja masing-masing ngajar terutama ya. Karena hari-hari Jumat.
Terus yang kedua, jenis soalnya apa itu, semacam bikin apa, kita minta masukan Pak dosen aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terkait dengan pelaksanaan UTS ya, maka nanti kita akan mengikuti dari edaran resmi akademik BAAK dari STI Sirojul Falah Bogor ya. Kalau dari akademik bisa online, saya ikut online. Kalau dari akademik offline, ya berarti offline. Berarti nanti wakil ataupun koordinator dari kelas ini nanti bisa menyampaikan ke bagian akademik STI Sirojul Falah Bogor. Kalau saya ikut aturan saja, fleksibel ya. Itu yang pertama ya. Jadi ya bebas saja kalau saya sih, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan format, sebenarnya sih idealnya itu adalah seperti saya sebutkan di awal pembelajaran, saya inginnya itu masing-masing nanti membuat semacam kalau sudah dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint, maka kemudian dinarasikan dalam bentuk Microsoft Word ya, sehingga kemudian nanti saya akan kirimkan template-nya, saya akan kirimkan template-nya, jadi membuat ya sebut saja book chapter dari materi yang sudah ada gitu ya. Jadi simple. Walaupun nanti kalau mamanya di kampus nanti ada tulisannya juga nanti yang di-upload, tapi adalah dari book chapter itu. Oke, itu ya. Pak Asep Saifuddin, silakan. Iya. Kapan nggak punya? Tadi setengah tiga. Dan kita kan nggak tahu kalau Pak Asep Saifuddin bareng sama Pak Ali. Ini gimana nih? Setengah tiga masih ujian ya berarti ya? Iya. Terus? Ya kan? Ini jadi ngobrol sendiri jadi Jimmy. Iya. Gimana? Ayo. Pesanan tamunya itu. Saya cek nggak ada mas. Modelnya. Ya. Salah. Siapa nih yang mau bertanya? Salah lagi ya. Ya, silakan. Jadi siapa nih? Pak Asep Saifuddin dulu, baru Abah deh. Pak Asep Saifuddin, ada yang mau disampaikan? Mangga. Silakan Pak Asep. Kayaknya nggak mau. Sendiri mau disampaikan. Ya. Lupa matiin mikrofon kali. Tadinya saya sih mau ngasih tahu, yang mau nanya itu Pak Asep, terus ngasih tahu Pak kalau yang belum presentasi kan harus buat makalah, jadi kalau harus buat Gak kedengeran suaranya. Iya. Saya kalau ngomong ini udah kenceng banget. Iya, ini kayaknya nyangkut di tangkalan beneran Abah. UTS-nya dimulai jam berapa, Pak Ali? UTS-nya dimulai jam berapa? Oke, silakan. Abah dulu deh. Abah, coba boleh diulangi lagi. Tadi kurang jelas. Ya, kalau yang belum presentasi, kan belum buat makalah tuh, belum ada tugasnya. Jadi, kalau harus bikin Microsoft, dari mana tuh materinya? Bisa Oke, ya, yang belum nanti kita akan silakan hubungi saya. Nanti saya akan bagikan dari slide yang saya kirimkan. Nanti saya kirimkan slide-nya, slide yang untuk tadi yang saya presentasikan. Saya akan kirimkan slide-nya itu di grup 6C online. Siva. Saya akan kirimkan direct langsung, nanti tinggal hubungi saya atau lewat Pak Ali Imran boleh juga untuk memastikan itu mana nih yang belum kebagian nih gitu ya, yang belum kebagian siapa nih gitu ya, nanti termasuk ininya apa, kita akan bagi masing-masingnya gitu ya. Jadi sejadinya saja, terutama dari sisi nanti biar belajar lah gitu ya. Itu kan tadi tawaran yang pertama. Ini saya kirimkan untuk perkembangan peserta didik dalam Islam ya. Oke, saya sudah kirimkan di grup WA, silahkan boleh diakses. Itu ya, jadi ya
dipermudah saja lah ya. Oke, Pak Asep silakan, ada yang mau bertanyakan? Asep, suaranya kurang jelas ya, atau Pak Habib Hussein? Silakan. 3 menit lagi waktu kita. Kalau Ustaz Asep Saifuddin suaranya nggak kedengeran di saya. Saya udah 100% nih. Kayaknya Jadi apa tadi seperti online sama offline-nya Pak dosen ya? Kenapa? Online apa offline-nya belum jelas ya? Kalau saya sih kayaknya sih kemungkinan besar online lah ya. Tinggal hubungi saja bagian ininya, bagian BHK-nya. Tapi saya rasa online sih. Karena UTS. Paling nanti kalau kita pengen UASnya nih offline biar ketemu lagi sama Abah, sama Pak Ali Imron, sama Pak Asep, sama Pak Hafid, gitu ya. Sama Pak Hendra juga. Silakan Pak Hendra yang angkat tangan. Ya, baik. Ini mengenai hal tentang UTS. Untuk Pak Ketua nih, Pak Ketua, untuk jedanya itu kalau bisa ya diperpanjang lah kan. Kita kan kerja Jumat Sabtu masih kerja tuh. Gitu. Kalau bisa minggunya tuh terakhir gitu. Jangan 1 hari tuh panasnya. Jadi nggak buru-buru. Karena berbarengan kan. Ini mapelnya agak banyak nih matkulnya nih. Nah, mungkin itu aja Pak Kalau dosen. saya, Pak Ketua. terima kasih ya. Kalau saya biasa 10 hari sih, kadang lebih juga 100 hari kayaknya itu. Sekalian tahlilan gitu kayaknya. Tapi al jaza min jinsil amal gitu ya. Jadi nggak yang fokus duluan Pak. ya nanti nilainya lebih lah. Sampai Oke, UAS Pak lagi Saifuddin, gitu. iya, Sampai sampai UAS lagi, sampai ini lagi, 100 hari itu 3 bulan. Pak Saifuddin, ada mau disampaikan nggak? Nggak kali ya, atau mungkin cuma mic-nya aja, klip-klip kayak gitu ya. Terakhir, satu lagi saya kasih. Tadi Pak Hendra jelas ya, artinya insya Allah kalau saya fleksibel lah ya, nggak dibikin ribet lah gitu ya. Nggak dibikin, hadir di sini juga udah luar biasa nih ya. Udah 51 orang Yang nih penting ya. sudah dirasa cukup itu Pak dosen. Kenapa? Apa yang penting sudah dirasa sudah cukup nih. Sudah hadir, ya cukup sih, tapi nilainya kayaknya C nanti, gitu ya. Kalau hadir aja C kayaknya itu biasanya itu, ya. Bikin ngorek-ngorek ya, gedean ya. Iya. Satu lagi Ya, tapi Pak kalau kelihatan dosen. mukanya masih mending sih. Pak Gimana? dosen, satu lagi mau tanya itu. Jadi untuk bikin slide itu sesuai dengan makalah yang udah dipresentasikan kan, yang bagian yang sudah dipresentasikan. Terus bagi Ya, yang betul. belum kan emang udah dibikin itunya apa tuh tugas judulnya juga udah dibuatkan. Kenapa nggak yang itu aja dipakai gitu? Jadi saat nanti presentasi memang dia sudah menguasai kan begitu. Ini aja usulan aja Pak. Ya, terima kasih Pak Ali Imron. Sebenarnya memang itu tadi, cuman tadi sempat Pak Abah kan bilang katanya yang belum punya judul gitu kan ya. Kan udah Jadi kalau dikasih yang kan sudah Pak. ada, ya Iya. sudah, iya. Kalau yang sudah ada memang itu aja. Walaupun belum dipresentasikan, bisa dibikin slide di situ. Jadi semuanya buat. Jadi nanti saat presentasi sudah hafal lah masalahnya seperti itu. Itu aja yang Iya, masukkan. betul. Mohon maaf. Iya, betul. Latihan Iya, memang seperti itu. Latihan UTS-nya baiknya paling itu aja pengalaman peserta didik guru-gurunya itu ya hasil dari Jangan Pak. Itu udah ditugasnya masing-masing, udah ada makalahnya. Makalahnya disedikin sesuai arahan dari Pak dosen. Ada yang belum Sehingga dapat judul Pak, saya juga dapat mendadak tuh Pak dosen. udah dibagi, hubungin ini dah sekjennya dah Pak, udah dibikin semua tuh. Yang belum berarti kan tinggal masuk yang masih anggota apa tuh kelompoknya kurang kan begitu. Jadi hidup itu yang kata dibilang tuh enjoy aja, dikondisikan yang penting bisa maju sama-sama. Demikian Pak. Ya nggak apa-apa lah, namanya kita ini banyak orang gitu ya, udah 52 orang malah nih ya. Jadi ya wajar, kemudian juga online komunikasi, yang penting ya kita sama-sama TST lah ya, tahu sama tahu gitu. Jadi memahami gitu. Jadi kalau mamanya yang memang
semangat kan pasti nyari kelompoknya. Nanti misalnya Pak Hendra nih, oh saya nggak ada kelompoknya, oh saya nggak ada kelompoknya, gimana nih? Nah, ya udah nanti hubungi Pak Ketua, nanti bisa dimasukkan ke kelompok yang lainnya, yang penting ya gitu ya. Itu alternatifnya memang betul, alternatif betul bagus. Iya, alternatifnya. Soalnya kalau ujian dari awal juga nanti ngetik lagi, kemudian ditulis lagi, nanti itu repot lagi juga. Yang udah ada aja dibikin lah masing-masing biar tambah lancar, tambah paham, jadi enak gitu. Iya betul, karena nanti kan kita share. Termasuk juga UASnya itu nanti sebenarnya seperti itu juga, nanti cuma nanti ditambah dengan dengan referensi ya, ditambah dengan tadi istilahnya itu untuk template-nya gitu ya. Template-nya juga nanti jatahnya itu cuman kalau UTS itu ya 1-2 halaman A5 ya, bukan A4 ya. Nanti saya langsung kirimkan ininya untuk template-nya, template untuk UAS-nya. Jadi dia seperti dulu pernah saya berikan juga, itu adalah kalau jurnal itu terlalu tinggi gitu ya, jadi saya kasihnya itu adalah book chapter ya. Book chapternya itu ya, jadi nanti boleh dirubah, namanya ditulis, kemudian lebih kurangnya nanti ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan utamanya, sama ada pembahasan diskusi pro kontra atau yang mendukung dan yang menolaknya, kemudian nanti baru dalam perspektif Islamnya, baru konklusi. Ini masih draft untuk UTS ya, nanti diperbaiki lagi sampai ke UASnya itu juga. Setelah itu nanti bisa disatukan, nanti bisa buat dibaca sama-sama. Nah, seperti itu ya. Oke ya, udah lewat 13 menit karena dosen yang lain juga sudah menunggu. Pak Ustadz Rendra di sana ya sudah menunggu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ila misari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cen, Mbak dosen. Ya, sukses selalu.